Halo, kita kembali bertemu dengan Rujianto di YouTube channel Brand Adventure Indonesia dalam program Berpikir Branding. Nah, kali ini kita masih di tema tentang kemasan, tapi akan membahas hal khusus terkait dengan memahami produk dan target pasar. Nah, kalau kita secara umum kan sering nih orang membuat kemasan itu tidak memikirkan sebetulnya siapa yang nanti akan membeli atau siapa yang nanti akan mengkonsumsi dari produk kita. Nah, ini hal penting yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa ketika kita menciptakan sebuah kemasan, kita harus paham dulu ukurannya, kemudian bentuknya, dan karakteristik dari produk tersebut. Pahami siapa yang akan membeli produk kita, apa yang mereka suka, apa yang mereka cari, dan bagaimana cara mereka berbelanja. Itu menjadi satu faktor yang butuh dipertimbangkan secara matang. Kalau kita lihat di beberapa contoh di depan ini, mungkin teman-teman bisa melihat ada banyak sebetulnya produk yang secara khusus kita juga bisa melihat bahwa ada banyak produk-produk yang diciptakan karena dia memikirkan siapa yang akan membeli produk tersebut. Misalkan contohnya di sini produk yang khusus audiennya adalah anak-anak. Ya, di sini dari sisi visualnya, dari sisi tipografinya, dari sisi keseluruhan bentuknya itu juga dipikirkan karena anak-anak yang akan mengkonsumsi. Biasanya produk-produk itu juga dibuat dengan desain yang lucu, dengan warna yang boleh dikatakan cerah, dengan komposisi yang boleh dikatakan juga membuat anak-anak itu jadi lebih tertarik. Tapi kalau teman-teman perhatikan di produk yang lain, misalkan apakah produk ini akan dikonsumsi oleh orang yang lebih dewasa. Misalnya ada beberapa produk yang pengen memberi kesan mahal misalkan dengan material-material khusus. Misalkan kalau kita lihat di sini, ini ada salah satu produk jam tangan gitu ya, yang karena memang terbuat dari kayu sehingga produk ini memang dibuat dengan kemasan yang betul-betul menggambarkan dari produk tersebut. Ini salah satu contoh bagaimana kemasan itu harus menggambarkan siapa sebetulnya pembeli dari produk tersebut. Nah, ada juga yang ini salah satu mungkin di beberapa tahun terakhir, tapi juga belum lama banget, bahwa ketika kita melihat ada banyak sebetulnya kemasan-kemasan yang dikemas dengan kemasan yang lebih kompak seperti ini sebetulnya, karena memikirkan bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang bepergian karena urusan traveling atau urusan ibadah dan sebagainya, itu sering membawa makanan-makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng seperti ini, karena memang ini menjadi salah satu cara untuk membuat produk itu bisa mudah untuk dibawa kemana-mana. Ya, contohnya bagi yang mau beribadah haji atau orang yang suka petualang, kemudian dia akan naik gunung. Nah, biasanya menggunakan membeli produk dengan kemasan-kemasan yang boleh dikatakan lebih kompak seperti ini. Atau mungkin kalau kita melihat beberapa contoh, misalkan ada kemasan yang lebih tradisionalnya gitu ya, unsur-unsur, karena di sini ini contohnya adalah menjual wedang rempah gitu. Nah, dengan kemasan-kemasan yang sifatnya jadi lebih tradisional supaya kesan hubungan antara produk dengan kemasannya pun terlihat sangat sesuai. Ini yang menjadi konsen bahwa sebetulnya ketika kita berbicara tentang kemasan itu harus relevan dengan kebutuhan konsumen. Nah, kita kalau di sini ada juga, kalau kita melihat ini yang dikemas dengan sangat cantik gitu ya. Jadi ini adalah produk boleh dikatakan
ini coklat gitu ya. Jadi kemasan coklat yang didesain sebetulnya ini kesannya kan lebih sederhana, karena targetnya adalah bisa jadi ini orang yang lebih dewasa, orang yang punya kebutuhan untuk secara visual itu lebih simpel dan kesannya jadi lebih mahal. Ini yang terjadi ketika produk ini tampil di pasaran dengan kemasan varian yang sangat elegan seperti ini, itu menunjukkan bahwa kemasan-kemasan yang diciptakan oleh banyak desainer, terutama desainer-desainer yang lebih muda saat ini, kemasan yang dibuat itu biasanya harus sesuai dengan karakter produk ataupun karakter siapa yang akan membeli. Nah, kira-kira seperti itu untuk sesi kali ini. Jangan lupa teman-teman bisa tetap like, subscribe, dan silahkan di komen ya. Jadi kita ketemu lagi di channel Brand Adventure Indonesia di sesi berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu.